pukul 14. Jadi buat teman-teman yang mungkin melihat bahwa teman-temannya belum join, bisa diingatkan untuk segera join karena kegiatan kita akan mulai nih. Nah, sembari menunggu mungkin ada teman-teman yang mungkin terkendala jaringan sehingga tidak bisa join, kita akan mulai duluan nih ya. Sambil tetap diingatkan ya teman-teman yang lainnya. Oke. Oke, halo semuanya. Apa kabarnya nih? Gimana perasaannya nih setelah mengikuti beberapa hari engagement, terus juga udah menyelesaikan UASnya nih? Apakah masih tetap excited atau aduh udah capek nih Kak, kenapa sih malah ada kegiatan kayak gini? Ada yang masih semangat, boleh kalau misalnya capek unmute, boleh pakai reaction ya. Tenang, kita harus gunakan apa yang ada, fitur-fitur yang ada di sini gitu. Nah, wah udah ada yang kayaknya ada yang bilang seneng nih, ada yang kasih jempol, ada yang kasih ketawa. Sepertinya udah mulai excited nih ya untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Nah, oke, sebelumnya aku perkenalan diri dulu kali ya. Tadi mungkin Kak Tessa udah sempat nyebut nama nih, tapi lebih baik memperkenalkan diri sendiri gitu ya. Jadi perkenalkan, nama aku Vero. Aku yang akan memimpin kegiatan nongkrong bareng pengurus AMPPK ini dari awal sampai akhir nanti. Tapi tenang aja, kalian nggak akan bosan cuma lihat aku kok. Aku punya partner yang ter-the best banget. Jadi aku panggil dulu kali ya partner aku ya untuk memperkenalkan dirinya nih. Oke, partner aku mana ya? Partner aku yang mau nih jadi partner aku. Halo Kak Vero. Ini dia. Mungkin boleh perkenalan dulu nih Kak, biar yang lainnya kenal nih. Ya, jadi aku akan memperkenalkan diri sebagai pendamping Kak Vero hari ini supaya Kak Vero nggak single. Jadi aku Angeli dari 18 IMKI. Ya, udah tau lah ya semuanya. Ya, itu saja. Lanjut, kita mau ngapain nih Kak Jadi Vero? oh iya, hari ini tuh Kak, sesuai judulnya nih, tadi udah dilihat nih ya di awal di posternya bahwa hari ini tuh kita bakalan nongkrong bareng secara virtual bareng sama pengurus AMPPK periode 2020-2021. Nah, jadi kegiatannya ini menarik banget loh Kak Angel. Kita nggak cuman join di Teams ini aja untuk ngeliatin wajah-wajah orang doang, tapi kita bakalan bincang-bincang nih sama para pengurus AMPPK. Kita bakalan tanya-tanya, mereka juga bakalan sharing-sharing apa sih yang mereka dapat selama jadi pengurus, bagaimana sih menjadi seorang pemimpin itu. Terus apalagi nih ya Kak Angel ya, kan kita tahu nih bahwa HMPPK periode 2020-2021 ini HMPPK yang sangat unik nih karena full online Kak Angel, jadi nggak ada ketemunya sama sekali. Jadi semua kerjanya itu secara online. Karena ya Kak Angel tahu lah secara saat ini tuh lagi pandemi, jadi nggak mungkin ketemu kan. Jadi pasti menarik banget nih Kak Angel. Wow. Oke deh, kalau gitu mungkin langsung kita mulai saja ya Kak Vero ya. Iya, bener banget Kak Angel. Tapi sebelum itu, kita akan berdoa dulu nih. Boleh Kak Angel pimpin kita dalam doa pembuka? Oke, semua mari kita bersama dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk siang hari ini kami boleh berkumpul melalui virtual meeting kami. Sebentar Tuhan, kami akan berbincang-bincang Tuhan seputar HMPPK dan setiap proker yang sudah kami jalani selama kurang lebih 1 tahun ini. Kami mohon biarlah Tuhan memberkati setiap persiapan kami, baik pun setiap kegiatan kami pada saat ini, biarlah Tuhan yang terus menyertai kami. Berkati jaringan kami Tuhan, perangkat yang kami gunakan, kiranya boleh mendukung kami dalam melaksanakan kegiatan ini. Dalam namamu kami berdoa, amin. Amin. Terima kasih Kak Angel. Nah, kayaknya nih Kak Angel ya, tadi kan kita udah doa pembuka nih, tapi kayaknya mereka masih kurang semangat nih, karena aku belum melihat wajah-wajahnya nih. Aku baru melihat nih, ada Dina, Yovanka, Janet. Tapi yang 2020-nya nggak ada nih Kak Angel. Coba, kayaknya Ayo, mereka adik-adik mungkin 2020, mungkin bisa open cam-nya deh, Dek, biar bisa sama-sama saling kita lihat gitu. Oh, ternyata Wina yang ini orangnya, oh yang ini gitu. Jadi kita nggak salah orang gitu kalau ketemu nanti gitu. ya bener banget nih. Karena kalau Oke, karena online ini kan kita nggak bisa ketemu langsung, jadi hanya melihat muka nih ya. oke Kak Vero. Nah,
Hari ini kan kita ada kegiatan talk show nih, Kak. Ada talk show 1, ada talk show 2, yang, ini akan berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh HMPPK gitu, atau pengurus HMPPK. Sebelumnya beberapa hari yang lalu juga kan sudah dikirimkan nih, form untuk mengisi pertanyaan dan ternyata, semua, mahasiswa tuh sangat exciting nih dan jadinya kita punya banyak pertanyaan yang harus dijawab hari ini. Gimana Kak Vero, Vero siap nggak untuk membacakan pertanyaan pada talk show pertama ini? Tentu siap dong Angel, tapi sebelum kita masuk nih ke sesi talk show kita yang pertama, kita mau nonton dulu nih video yang udah dipersiapkan nih, video testimoni dari seluruh pengurus HMPPK periode 2010-2021 nih. Silakan Tim Muldok. Mencoba hal-hal baru di dalam organisasi. Salah satu wadah yang tepat bagi saya untuk mengembangkan kemampuan yang saya miliki. Belajar berorganisasi. Untuk mendapatkan pengalaman. Untuk menambah relasi. Ingin belajar memimpin dan juga dipimpin. Kondisi pandemi itu jaringan yang kurang stabil, komunikasi dan juga respon. Belajar berinteraksi dengan banyak orang. Jawab yang lebih disiplin, lebih berani, tidak malu lagi, dan saya rasa keluar dari semuanya saya. Manajemen diri dan juga waktu. Menjadi pribadi yang bisa berelasi dan bekerja sama dengan banyak orang. Manajemen waktu saya juga semakin terlatih. Lebih mampu meresponi sesuatu dengan lebih baik. Tidak. Saya tidak mengalami kendala akademik. Saya tidak terkendala dengan akademik saat mengikuti himpunan. Malah lebih menyenangkan mengikuti himpunan. Tidak, karena kendalanya adalah rasa malas yang sering muncul. Tidak, karena semua itu bergantung pada manajemen diri seseorang. Apabila kita rajin, tekun, dan juga berintegritas, organisasi dan juga akademik akan berjalan dengan maksimal. Perkenalkan, nama saya Arman Berkat Kesterbarugu. Saya selaku Ketua Himpunan Program Studi Pendidikan Kimia. Hal yang mendorong saya untuk bergabung ke HMPPK diantaranya adalah ingin membuat relasi baru dengan teman-teman yang sebelumnya saya tidak terlalu kenal. Jadi dengan bergabung ke HMPPK saya bisa mengenal mereka lebih dekat. Kemudian saya ingin memaju diri saya atau menantang diri untuk bisa memanajemen waktu dengan baik. Jadi saya pikir saya bisa mengatur hal itu apabila saya memiliki beberapa tanggung jawab. Kemudian terakhir saya ingin melayani. Dalam hal ini tidak hanya melayani teman-teman lingkungan, tapi juga melayani seluruh mahasiswa prodi kimia, dan itu merupakan suatu kebanggaan tersendiri buat saya. Hal yang dihadapi selama di himpunan yang pertama adalah memberikan informasi dan mendengarkan
mengirimkan informasi tersebut dalam bahasa chat. Kemudian manajemen konflik yang terjadi di dalam himpunan, baik itu antara divisi maupun dalam kepanitiaan. Dan terakhir itu adalah mengingatkan diri sendiri dan juga teman-teman himpunan yang lain atau teman-teman anggota akan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, pertumbuhan yang saya alami itu adalah skill komunikasi dan rasa percaya diri saya itu menjadi terbangun. Kemudian saya semakin peka ataupun peduli dengan orang-orang di sekitar saya, misalnya dalam mengingatkan, dalam hal menegur, kalau misalnya ada konflik ataupun kesalahan. Nah, dalam hal akademik, saya justru mengalami pertumbuhan dan peningkatan. Karena sebagai seorang student leader, kita komunitas himpunan itu tidak hanya mengurus prokes saja, tetapi juga dalam hal belajar, dalam hal sharing, dalam hal berkoordinasi ataupun berkolaborasi dengan teman-teman kelas yang ada di himpunan, dan itu cukup membantu saya untuk terpacu dalam meningkatkan akademik. Strategi saya untuk manajemen waktu, ya pastinya saya membuat list tugas yang dikerjakan menurut skala prioritas, baik itu dalam akademik maupun dalam himpunan. Nah, ini membantu saya mengerjakan mana yang prioritas lebih dulu, kemudian mencicil tugas, dan sampai semuanya bisa balance dan terselesaikan dengan baik. Buat seluruh kohort 2019 dan 2020, yuk join himpunan periode 2021 dan 2022. Hilangkan stigma negatif tentang himpunan, dan dalam himpunan kamu pasti banyak mendapat benefit dan skill-skill yang tadi yang saya jelaskan itu pasti kamu dapat. Shalom, perkenalkan saya Yotanka Pratiwi Putri Kakak, selaku PIC Program Kerja Chemistry Club HMPPK 2020-2021. Yang mendorong saya untuk terlibat dalam kepengurusan HMPPK adalah keinginan saya untuk belajar dalam bidang kepemimpinan. Saya sadar kalau saya sebagai seorang calon guru, di masa depan saya harus punya mentalitas seorang pemimpin, dan saya memilih HMPPK sebagai wadah saya untuk berlatih hal tersebut. Selama menjadi pengurus HMPPK, kendala yang paling sering saya temui adalah komunikasi. Saya bersyukur selama menjadi pengurus, saya merasakan pertumbuhan di bagian kepemimpinan, di mana saya mulai untuk tidak takut atau tidak nervous secara berlebihan ketika harus berbicara di depan orang banyak. Sebagai seorang pengurus HMPPK dan juga mahasiswa, sejauh ini saya tidak memiliki kendala akademik, dan menurut saya keduanya dapat berjalan beriringan dengan cukup stabil. Di tengah banyaknya tugas dan tanggung jawab, cara saya memanajemen waktu adalah untuk mengerjakannya berdasarkan prioritas waktu, karena kalau berdasarkan tingkat kepentingan, menurut saya keduanya itu sama-sama penting. Sehingga saya kerjakan berdasarkan prioritas waktu, dengan tentu saja tidak menunda-nunda pekerjaan jika ada kesempatan untuk mengerjakannya. Jadi, mari bergabung dalam kepengurusan HMPPK, karena dalam HMPPK kita bekerja bersama, belajar bersama, dan berdampak bersama. Jadi, untuk teman-teman kohort 2019 dan juga adik-adik kohort 2020, ayo segera bergabung di dalam organisasi ini, karena saya yakin ada sejuta manfaat yang dapat kita peroleh di dalam organisasi ini. Kalau bukan kalian, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ayo, kalian sudah dilayani, sekarang waktunya kalian untuk melayani. Wah, bagus-bagus banget ya Kak, apa yang disampaikan oleh para pengurus HMPPK ini. Ternyata cukup banyak nih yang jadi pengurus HMPPK, terus mereka juga ternyata banyak bertumbuh, banyak hal yang mereka dapat ya. Mungkin tanpa berlama-lama lagi nih Angel, kita akan masuk ke sesi pertama nih. Mungkin yang lain tuh udah pada menggebu-gebu nih, ayo dong cepet, mau tahu nih jawaban dari pertanyaanku tuh apa sih gitu kan. Nah mungkin kita langsung aja nih ke pertanyaan pertama nih. Nah, ada nih yang nanya, karena pembahasan kita hari ini adalah bagaimana menjadi pemimpin di tengah pandemi. Terus ada yang nanya nih, menurut kamu apakah itu kepemimpinan? Dan kenapa sih kita tuh harus memimpin? Terus apakah dengan kita memimpin diri sendiri itu sudah bisa cukup untuk memenuhi arti dari memimpin ini gitu? Nah, mungkin untuk jawaban pertama nih bisa dari Arman nih untuk menjawab. Sebenarnya apa sih pemimpin itu? Kenapa kita tuh harus memimpin gitu? Dan apakah memimpin diri sendiri itu dari cara memimpin itu? Silakan Arman. Oke, baik. Terima kasih, Vero. Apakah suara saya kedengaran jelas? Kedengaran jelas, Man. Oke, jadi aku pikir ini adalah pertanyaan yang sangat basic sekali ya. Kenapa kita harus menjadi seorang pemimpin? Dan apa tujuannya menjadi seorang pemimpin? Nah, hal yang harus kita pahami dulu, ya ini pertanyaan yang sangat bagus. Apa itu kepemimpinan ya? Nah, jadi
kita usahakan dalam nongkrong bareng HMPPK ini kita lebih ke praktisnya ya. Jangan kita membahas teori yang justru susah untuk kita bayangkan nanti. Nah, jadi bagi aku pribadi setelah memimpin HMPP kurang lebih 1 tahun, kepemimpinan itu adalah kemampuan untuk bisa memberikan teladan kepada orang lain. Kemudian kemampuan untuk bisa memberikan energi positif kepada teman-teman di sekitar kita yang menjadi tim. Nah, kemudian dengan kepemimpinan kita bisa membentuk orang lain, meningkatkan tanggung jawab mereka, integritas mereka, dan yang terakhir menurut aku pribadi kepemimpinan itu adalah suatu kegiatan, suatu kemampuan untuk bekerja dan hasilnya itu dirasakan oleh orang lain. Nah, jadi menurut saya menjadi seorang pemimpin ya harus gitu. Kenapa? Karena kita itu berada di dalam komunitas. Namun mungkin banyak teman-teman bertanya, apakah memimpin diri sendiri itu tidak cukup? Nah, bagi aku pribadi ya, menurut jawaban singkatnya tidak cukup. Kenapa? Seperti tadi yang saya jelaskan bahwa kita itu hidup di tengah-tengah komunitas. Jadi kita itu makhluk sosial yang berada di tengah-tengah masyarakat kalau konteksnya saat ini. Nah, otomatis ketika kita berada di lingkungan tersebut, ya kita butuh skill bagaimana kita menempatkan diri kita. Nah, tapi yang perlu kita ingat itu adalah lead self atau memimpin diri sendiri itu adalah modal utama untuk bisa lead others, untuk bisa memimpin orang lain. Nah, jadi yang harus kita kuasai adalah diri kita terlebih dahulu. Kita harus tahu nih apa kelemahan sama kelebihan kita. Kemudian kita harus mengetahui lebih dalam apa itu prinsip dan value yang kita miliki. Nah, itulah yang terus kita asah dengan kita melead self, kemudian yang bakal kita terapkan juga ketika kita memimpin orang lain. Nah, tapi saat ini banyak orang yang khususnya mahasiswa kimia ya, yang takut untuk meluangkan waktunya menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang student leader, ya lebih dikenal seperti itu. Nah, kenapa ya? Karena banyak faktor sih ya, banyak yang bilang alasan akademik, kemudian jaringan sering kurang stabil, dan mungkin kegiatan-kegiatan di rumah seperti itu. Tapi teman-teman, ini sekedar sharing pengalaman. Justru dengan gabung kepanitiaan, gabung berbagai program di HMP yang kita sudah bikin, itu justru memberikan soft skill yang bagi aku pribadi belum aku dapat sebelumnya. Yang contoh praktisnya itu dalam hal berkomunikasi, kemudian dalam rasa percaya diri ngomong seperti ini. Nah, jujur teman-teman, pas awal aku masuk HMP itu rasa percaya diri untuk ngomong seperti ini di depan umum masih gugup ya. Tapi sekarang seiring dengan berjalannya waktu, ya semakin lama, apalagi nanti kita jadi guru juga, dan rasa percaya diri aku menjadi tumbuh kembali gitu. Oke, halo, sorry terputus ya. Apakah suaraku masih kedengaran, Vero? Masih kedengaran, Man. Halo? Kedengaran, Man, kedengaran. Halo, suaraku masih kedengaran? Aku pakai device handphone aja ya. Iya, kedengaran, Man. Oke, jadi saya lanjut ya. Nah, jadi balik lagi ke pertanyaan yang tadi, apakah lead self itu cukup? Menurut aku pribadi tidak. Ya, jadi itu Vero. Oke, terima kasih Arman untuk jawabannya yang sangat luar biasa sekali ya. Jadi bisa kita lihat kalau memimpin diri sendiri itu nggak cukup gitu, karena sejatinya itu kepemimpinan itu adalah gimana kita bisa menjadi impact gitu, atau bisa menjadi dampak bagi orang lain gitu. Nah, pertanyaan berikutnya ini masih sangat berhubungan sih dengan pertanyaan yang pertama, yaitu tentang dampak. Nah,
pertanyaan kedua tuh, apakah dengan menjadi seorang pemimpin itu kita tuh benar-benar bisa jadi dampak bagi orang lain? Nah, mungkin pengurus HMPPK boleh memberikan contohnya nih, dampaknya di ranah mana gitu. Oke, pertanyaan yang nomor 2 ini boleh minta ini yang jawab. Silakan, Dek. Oke, terima kasih Kak Anjeli. Apakah suara saya terdengar, Kak? Kedengaran. Oke. Apakah dengan menjadi seorang pemimpin kita bisa menjadi dampak bagi orang lain? Jawabannya tentu saja iya begitu. Kenapa? Karena pemimpin itu adalah role model gitu. Jadi pemimpin itu akan menjadi contoh bagi anggota-anggotanya. Nah, contoh sederhananya itu adalah berdasarkan pengalaman saya pribadi, saya mungkin teman-teman di kelas juga mengetahui bahwa saya ini orangnya jarang bicara gitu. Nah, setelah saya bergabung di dalam HMPPK, saya sedikit banyak berani untuk berbicara ketika dosen bertanya sesuatu, mungkin itu saya berani untuk menyuarakan pendapat saya. Jadi hal itu mendorong saya gitu untuk saya mengalami pertumbuhan dan juga sedikit banyak membantu saya di dalam komunitas saya di dalam mentoring begitu. Dan saya mengajarkan kepada menti-menti saya untuk tidak takut-takut ketika mereka mempunyai pendapat ataupun ide yang berbeda, sehingga menti-menti saya pun saya amati berdasarkan waktu-waktu yang telah kami lewati bersama begitu, mereka juga mengalami pertumbuhan yang sama. Jadi menurut saya ketika kita menjadi pemimpin, kita akan menjadi contoh bagi orang lain ataupun orang yang kita pimpin begitu. Begitu sih Kak, terima kasih. Nah, terima kasih Mi untuk jawabannya ya, benar banget. Jadi sebenarnya nggak perlu takut untuk memimpin karena dari situlah kita bisa melihat bahwa sebenarnya orang lain mendapatkan sesuatu loh dari kita gitu. Nah, selanjutnya nih ada pertanyaan nih, dia bilang bahwa bagaimana sih rasanya memimpin organisasi atau kepanitiaan atau terlibat dalam sebuah kegiatan divisi di tengah-tengah situasi pandemi ini? Apa yang menjadi suka duka dalam memimpin? Nah, ini mungkin relate banget nih ya, karena HMPPK ini adalah HMPPK, bisa dibilang HMPPK online yang terjadi karena pandemi gitu. Nah, bisa menjawab pertanyaan ini, gimana sih rasanya memimpin di tengah pandemi nih? Halo, Kak. Halo. Ya, halo Desti. Suara gue dengeran, Kak? Oke. Bagaimana rasanya memimpin di sebuah organisasi atau kepanitiaan atau terlibat dalam sebuah kegiatan divisi di tengah-tengah pandemi seperti ini? Pasti nggak cuma satu rasa, banyak banget nano-nano pasti. Banyak suka dukanya, yang dirasain juga pasti beda sama kalau kita offline atau onsite gitu loh. Karena pertama kita nggak ketemu langsung, dan kalau kita nggak ketemu langsung kendalanya pasti banyak hal yang tidak bisa diungkapkan gitu loh. Apalagi namanya juga kita memimpin orang, harus ketemu kan, maksudnya harus berinteraksi. Itu sih yang aku rasain sendiri. Kalau untuk sukanya, waktunya fleksibel. Jadi kadang-kadang kita rapat tuh kita nggak perlu kayak harus yang tentuin tempat, tentuin waktu, tentuin yang gimana gitu. Kita bisa fleksibel, kita bisa langsung kayak buka HP terus video call ataupun kayak gimana, itu sukanya. Dukanya itu tadi gitu, kita nggak bisa 100% mengontrol siapapun yang ada di depan kita saat itu. Jadi lebih harus mawas diri sendiri, harus lebih responsible sama diri sendiri, harus punya responsibility juga sama orang lain. Itu sih rasanya, tapi bukan berarti jelek juga enggak, tapi malah menurutku ini pengalaman yang luar biasa banget sih mimpin di era harus online kayak gini, karena tantangannya lebih berat, jadi apa yang kita dapat juga aku percaya jauh lebih banyak sih. Gitu sih Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Desti untuk jawabannya. Benar banget nih Kak Vero. Aku juga, aku kan memimpin HMP itu kan udah 2 periode nih. Periode tahun 2019-2020, terus lanjut lagi ke periode ini gitu. Jadi kayak terasa gitu loh, gap-nya memimpin pada saat bisa bertemu secara langsung dan juga secara virtual ini. Tapi sebenarnya itu nggak menghilangkan esensi dari kepemimpinan itu sendiri gitu. Nah, makanya kayak yang dibilang Arman dari awal tuh, jangan sampai juga justru gara-gara pandemi, gara-gara ada
masalah yang kita nggak bisa ini, malah itu menurunkan ini kita gitu, integritas kita atau sifat atau value yang kita bawa sebagai seorang pemimpin gitu. Jadi ini sangat relate ya, meskipun mungkin Desti merasakan suka duka, ada mungkin ada sukanya tapi lebih banyak dukanya, atau mungkin lebih banyak sukanya gitu ya. Tapi kita percaya kalau misalnya tiap pribadi dari pengusaha MPPK ini pasti mengalami pertumbuhan gitu dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Oke, aku next ya ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya ini sih sebenarnya jadi kayak pertanyaan yang paling sering dialami oleh para pengurus gitu ya. Nah, jadi apa yang menjadi kendala terbesar ketika menjalankan sebuah proker di HMPPK gini? Nah, jadi ini nanti akan dijawab oleh Zider sebagai pelaksana proker direction 1 kemarin. Mungkin saya sekaligus di-sharingkan gitu pengalamannya apa yang menurut kamu tuh menjadi kendala terbesar gitu ketika menjalankan sebuah proker. Silakan Zider. Oke, thank you Kak Angel. Sebelumnya suara saya terdengar? Terdengar, Dek, terdengar. Oke. Mungkin kalau ditanya masalah terbesar ya semua pasti tahu lah ya apa kendala terbesarnya. Bahkan yang nggak ikut kepengurusan pun tahu sebenarnya masalah ini sudah kita jalani bersama. Tentu masalah yang pertama itu adalah masalah kondisi. Di era sekarang kondisinya kita tahu bersama bahwa berbeda dari kondisi sebelumnya. Mana selama pandemi kita aktivitas pembelajaran atau apapun itu yang berkaitan tentang aktivitas akademik dan non akademik itu terlaksanakan secara daring, secara online. Nah, kondisi inilah yang menjadi tantangan yang paling besar bagi kita semua, baik yang kita yang berada dalam pengurusan AMP maupun dalam kegiatan akademik dan lain sebagainya gitu. Nah, di sini mungkin hal yang paling khusus dalam kepengurusan HMPPK dalam hal selain konteksnya itu daring, itu yang paling menjadi kendala terbesar aku pribadi itu adalah bagaimana diri saya ini harus kreatif dalam menjalankan adaptasi baru gitu loh. Bahkan di awal saya pun selama join dalam pengurusan AMP perasaan pribadinya itu bingung sebenarnya, bingung harus mau ngapain, semuanya serba baru gitu, pengalaman baru yang sebelumnya belum pernah ada, sekarang harus disesuaikan dengan kondisi yang sekarang gitu, jadi semuanya beda. Nah, yang pertama itu tadi adalah masalah kreativitas dalam menjalankan proker yang saya pimpin kemarin itu adalah first direction. Itu masalah kendala yang saya alami itu adalah ide atau gagasan yang akan kita tuangkan. Dalam arti ini adalah inovatif baru gitu loh. Kita harus bagaimana sih dalam merancang sebuah proker dengan kondisi yang berbeda gitu sekarang. Nah, itu pun kemarin itu rasanya aduh, apa ya yang bisa dibuat ya. Selama ini nggak ada patokan juga untuk bisa dijadikan sebagai acuan gitu loh. Nah, mungkin itu adalah tantangan terbesarnya. Tapi lihatlah setelah dijalani, setelah dilalui gitu loh. Ternyata tantangan baru yang selama ini saya khawatirkan bisa terlaksana. Ya semua karena kita mau belajar hal baru. Ya kalau misalnya kita nggak mau belajar hal baru, ya nggak bakalan maju kita ya. Saya pribadi mau mengatakan bahwa di awal saya yang tidak berani untuk mengambil tindakan, tapi dengan bantuan organisasi dan juga komunitas, ini saya belajar untuk bisa berkreatif dan berinovatif lagi. Ini akan menjadi pengalaman saya untuk bisa menjadi skill buat membantu saya menjadi seorang guru gitu loh. Nah mungkin yang kedua selama proses jalani proker di HMPPK adalah kendalanya itu karakter dari teman-teman. Sangat sulit untuk menghadapi karakter teman-teman dalam kondisi daring. Saya pribadi merasakan hal itu. Bagaimana cara kita menegur, bagaimana cara kita mengendalikan sebuah proker itu sangat susah.
Dan saya bilang di awal tadi ini adalah pengalaman baru. Tetapi teman-teman, semenjak saya mau belajar untuk menjalankan hal baru ini, ternyata saya mendapat pengalaman baru bahwa ini bisa dijalankan dengan apabila kita mau niat gitu loh. Bahkan saya pribadi terpacu untuk bisa berkarya dan berkreativitas dengan teman-teman HMPPK gitu. Dari awalnya saya tidak tahu, bingung mau apain, saya enjoy malah mengikuti HMP gitu. Saya enjoy dan ini adalah pengalaman sih. Kalau misalnya teman-teman juga mau merasakannya, silakan saja sih. Nah, itu mungkin dari aku, Kak Angel, pengalaman yang sudah saya jalani di Proker HMPPK, ya begitulah pendapat saya. Terima kasih. Wah, jawaban yang sangat baik ya dari Zider gitu. Ternyata walaupun nih pengalaman baru, walaupun mungkin nggak pernah nih ada sejarahnya HMP online gitu kan, bener-bener semuanya serba baru. Terus tadi Zider bilang juga, susah nih mikirin ide kreativitas gitu kan. Sudah melewatinya gitu, bisa dilewati dengan baik dan pastinya tetap dapat banyak hal yang bisa menjadi pertumbuhan dalam diri gitu kan. Jadi nggak usah takut teman-teman, karena join HMP itu akan selalu dapat pengalaman dan pengalaman terus. Nah, kita lanjut nih, Angel. Nah, ada nih yang bertanya. Dia itu bertanya seperti ini, dia sering merasa bahwa dirinya adalah pribadi yang tidak tegas atau bisa dibilang tuh nggak suka menekan pribadi orang lain. Nah, apakah kira-kira pribadi yang seperti itu bisa menjadi seorang pemimpin? Nah, kalau misalnya mungkin bisa nih, boleh disampaikan pengalamannya. Boleh nih kita minta dari Janet. Nih, biasa dikenal sebagai orang yang paling pendiam nih. Mungkin bisa sharing nih. Halo Kak Vero, apakah suara saya terdengar? Dengar Janet. Oke, baik. Menanggapi pertanyaan ini ya, saya mau sedikit sharing bahwa saya itu orang yang cenderung tidak tegas begitu. Sebenarnya bukan tidak bisa, tapi memang memilih untuk tidak terlalu tegas begitu. Nah, menurut saya orang yang tidak tegas dan tidak suka menekan pribadi bisa-bisa saja jadi pemimpin karena setiap pemimpin itu memiliki gaya kepemimpinannya masing-masing begitu. Contohnya, misalnya saya di HMP, saya dipercayakan untuk memegang divisi SA begitu. Nah, memang mungkin Kak Vero, Desti, dan Sidar tahu bagaimana saya di dalam divisi, tapi saya mencoba untuk tidak memberikan penekanan mereka harus seperti ini, mereka harus seperti itu, tidak terlalu menekan begitu, karena saya pikir kalau kita terlalu menekan, mereka juga akan merasa tidak nyaman begitu, tidak nyaman dengan kita, tidak nyaman dengan divisi itu, tidak nyaman dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada mereka begitu. Alhasil, ya pasti tugas dan tanggung jawabnya tidak dapat dikerjakan dengan maksimal. Oleh karena itu saya cenderung memberi kelonggaran begitu untuk bagaimana mereka berkreasi, memberikan pendapat, dan juga menjalankan proker tersebut sesuai dengan gaya mereka begitu di dalam divisi tersebut. Terus itu kalau menurut saya ya. Jadi seorang pemimpin memang diperlukan untuk tegas, tapi ada saat-saatnya kita harus memberikan kelonggaran untuk orang-orang yang kita pimpin itu berkreasi gitu, tidak terlalu menekan. Kecuali kalau mereka memang tidak begitu menyadari ya akan tugas dan tanggung jawab mereka lalai begitu. Nah, itu memang perlukan dari diri kita, tapi itu yang saya perlu tekan, tidak harus selalu tegas untuk menjadi pemimpin. Seorang pemimpin dan kepemimpinannya masing-masing, sehingga itu tidak perlu gaya kepemimpinan siapa, jadilah diri sendiri, karena yang penting motivasi kita dalam memimpin itu baik, visi misi kita jelas, dan kita mampu mengayomi orang-orang yang kita pimpin, itu baik sih menurut saya. Jadi jangan khawatir kalau misalnya kalian tidak
saya tidak tegas, nanti orang-orang yang saya pimpin itu tidak mendengarkan saya. Tidak, bukan begitu. Asal komunikasi lancar, hubungan dan relasi kita lancar dengan orang yang kita pimpin. Dengan begitu mereka juga akan perlahan jawab besar untuk menjalankan tugas-tugas tersebut. Jadi tidak harus selalu nada tinggi atau tegas begitu. Itu sih yang menurut saya. Oke, teman-teman semua boleh kasih applause nggak buat semua pembicara yang sudah berbicara sampai saat ini gitu. Wow, jawabannya tuh sangat-sangat luar biasa sekali ya gitu. Kayaknya semua pengusaha MPPK ini bisa deh jadi pembicara untuk talk show lain gitu tentang seminar kepemimpinan gitu ya. Udah ada bakat gitu di bagian itu. Ya, benar ya kata Janet tadi. Jadi sebenarnya setiap orang tuh punya gaya kepemimpinannya masing-masing gitu. Tapi di luar itu yang perlu kita sadari bahwa kita tuh menjadi pemimpin, kita mengusahakan diri kita tuh sebagai seorang servant leader gitu, seorang pemimpin yang melayani, bukan pemimpin yang berotoriter gitu terhadap anggotanya di bawah gitu. Jadi bagaimana cara kita melayani, cara kita menunjukkan bahwa begini loh, saya mau berdampak untuk orang lain dengan cara seperti ini gitu. Jadi rasanya untuk menjadi pribadi yang kalau kita bilang kita kurang tegas, kita tidak bisa mendekat orang lain gitu tuh rasanya kayak pertanyaan lucu ya gitu. Maksudnya kayak emang kamu mau jadi pemimpin yang otoriter gitu. Nah, pasti setiap orang tuh punya keunikannya masing-masing. Setiap orang tuh pasti punya gaya kepemimpinannya masing-masing yang bisa dikembangkan ketika dia join dalam organisasi tersebut atau join dalam lingkungan tertentu gitu. Oke, good pertanyaan dan jawaban juga yang sangat-sangat mantap banget gitu ya. Pokoknya sangat luar biasa sekali Janet ini menjawab ya. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan tentang tentang porsi tugas ya, porsi tugas udah kayak ini ya makanan yang dibungkus gitu ya, ada berapa porsi gitu ya. Apakah ada pembeda porsi tugas dan tanggung jawab dari posisi sekretaris 1 dan sekretaris 2? Oh ya, ini mungkin pertanyaannya karena kenapa ya sekretaris itu dibagi jadi 2 gitu, kenapa ada sekretaris 1 dan sekretaris 2, atau keduanya memiliki porsi tugas dan tanggung jawab yang sama? Mungkin sekretaris 1 dapat porsi tugasnya 2 kali lipat atau sekretaris 2 3 kali lipat gitu. Oke, mungkin ini bisa dijawab langsung sama sekretaris kita aja kali ya. Mungkin yang pertama boleh dijawab oleh sekretaris 1, lalu sekretaris 2 mungkin jawabannya bisa bisa diberitahukan gitu ke kita. Menurut kalian apakah porsinya berbeda atau sama aja atau ada hal-hal yang memang harus dikerjakan bersama-sama begitu? Mungkin bisa langsung silakan Imi dan juga Janet. Baik, terima kasih. Sebenarnya pembagian tugas ya, sekretaris 1 sama sekretaris 2. Kalau saya mau bilang sih sebenarnya porsinya sama-sama aja ya, cuma memang tanggung jawabnya agak sedikit berbeda. Jadi kalau misalnya ya saya sekretaris 1 itu bertanggung jawab pada misalnya mengurus notulen, proposal, dan juga LPJ. Nah, di sekretaris 2 itu lebih kepada absensi, terus email, dan juga sertifikat. Jadi pembagian tugasnya diusahakan sama rata, porsinya sama, tapi memang tanggung jawabnya masing-masing itu bertanggung jawab pada hal-hal yang berbeda begitu. Tapi memang kemungkinan ya bersifat fleksibel. Jadi kalau misalnya sekretaris 1 ada kendala ya bisa saling backup lah. Sekretaris 2 yang backup, misalnya kalau saya sekretaris 1 ketika rapat ada kendala jaringan, jadi sekretaris 2 yang backup untuk notulen, begitu juga yang sebaliknya gitu. Jadi tidak ini tugas saya, jadi saya harus kerjakan ini saja. Ini tugas kamu harus kerjakan ini saja. Tidak, jadi harus ada saling membantu di dalam organisasi itu. Begitu, Kak. Oke, terima kasih Janet untuk jawabannya. Ini ada tambahan nggak, Dek? Sama sih seperti yang dikatakan Janet bahwa job desk-nya aja gitu yang berbeda antara sekretaris 1 dengan sekretaris 2. Nah, mungkin untuk adik-adik ataupun teman-teman yang mungkin tertarik untuk join di HMP, ketika nanti kita join di HMP, jangan takut gitu ketika terpilih menjadi sekretaris, karena kita tahu bahwa sekretaris itu pekerjaannya banyak, administrasi dan segala macam gitu. Tapi percayalah sekretaris 1 dan sekretaris 2 itu pasti akan sering berkomunikasi. Jadi
jangan pernah merasa takut untuk menjadi sekretaris, karena bukan hanya sekretaris satu saja yang bisa membantu sekretaris dua gitu, karena semua anggota juga turut serta untuk membantu mengerjakan tugas kita gitu. Jadi ya itu, jangan takut untuk menjadi sekretaris. Itu sih Kak, terima kasih. Oke, baik sekali ya jawaban Imi dan Janet. Jangan takut untuk jadi sekretaris. Kayaknya nih ya, yang nanya porsi tugasnya itu udah punya panggilan nih, aku mau jadi sekretaris A, udah punya planning nih ya. Jadi dia mau cari sekretaris 1 atau 2 nih ya, untuk dia daftar gitu. Boleh, nggak apa-apa. Setiap orang pasti punya pilihannya masing-masing. Nah, lanjut nih ke pertanyaan nih. Pertanyaannya ini bagus banget sih, pertanyaan yang sangat-sangat mungkin akan membukakan pikiran kita nih. Jadi ada yang bertanya nih, bagaimana cara HMPPK untuk merubah pandangan mahasiswa kimia yang apatis, yang berada di lingkungan kampus, untuk menjadi mahasiswa yang aktif sesuai dengan Tridharma perguruan tinggi. Nah, ini agak berat nih ya, Tridharma nih. Jadi kita serahkan nih jawabannya Dina Putri. Silahkan, Din. Oke, suaraku kedengaran nggak? Kedengaran lah ya. Oke. Pertama, Tridharma perguruan tinggi itu apa sih sebenarnya? Itu ada 3 poin besar, ada 3 garis besar itu pendidikan, penelitian, sama satu lagi pengabdian masyarakat. Nah, HMPPK itu nggak bisa nih langsung mengubah cara pandang mahasiswa kimia yang apatis ini tiba-tiba jadi aktif, atau mengubah mindset itu. HMPPK itu nggak bisa langsung secara gitu, tapi HMPPK itu menyediakan wadah untuk mahasiswa pendidikan kimia supaya bisa terlibat aktif. Contohnya di bidang pendidikan. Nah, HMPPK itu menyediakan wadah tutorial untuk tuti dan tutor itu bisa mengembangkan potensi dalam dirinya. Tutinya bisa belajar, tutornya bisa mengajar. Terus bidang penelitian dan pengabdian masyarakat itu kita punya chemistry club loh teman-teman. Jadi chemistry club itu mereka akan melakukan penelitian. Nah, setelah mereka selesai melakukan penelitian, nah mereka akan mensosialisasikan apa yang mereka teliti gitu di dalam chemistry club. Kayak kegiatan yang kemarin teman-teman ikuti, contohnya kayak gitu. Jadi karena keterbatasan situasi kita sekarang, nah jadi chemistry club itu melakukan sosialisasi kepada anggota pendidikan kimia begitu. Jadi HMPPK itu kan sudah menyediakan. Jadi sekarang tinggal mahasiswanya nih yang kayak gimana, mau nggak terlibat begitu. Karena HMPPK itu sendiri nggak bisa langsung secara langsung mengubah mindset pikiran yang apatis ini gitu. Cuman HMPPK bersama dengan mahasiswa pendidikan kimia itu harus sama-sama berjalan bersama-sama nih mewujudkan Tridharma perguruan tinggi itu kayak gitu. Jadi pertanyaannya kembali ke teman-teman, apakah teman-teman itu sudah mau terlibat atau kenapa harus menarik diri sampai sekarang begitu. Jadi jangan-jangan ada nih masih teman-teman yang belum pernah mengikuti event-event yang diadakan oleh HMPPK. Teman-teman nggak usah jawab di sini, teman-teman bisa merefleksikan itu sendiri di dalam hati teman-teman, jawab di dalam hati masing-masing, apakah saya sudah terlibat dan apakah saya harus terlibat begitu. Ya memang jawabannya harus terlibat karena kita sama-sama masyarakat pendidikan kimia gitu sih. Kalau based on pengalaman pribadi, contohnya lah aku lah ya Gus. Aku kemarin ikut PKM. Nah, jadi itu ada mengisi kegiatan apa yang udah pernah aku lakuin di selama perkuliahan. Nah, bingung nggak tuh kalau misalkan teman-teman nggak ngikutin apa-apa gitu selama menjadi mahasiswa. Bingung nggak mengisinya? Masa kita ngisi formulir kayak gitu dibayarin kosong gitu kan? Jadi kayak apa sih nilai yang lebih berharga? Maksudnya poin yang menjadi apa sih nilai lebih apa yang kamu punya dibandingkan mahasiswa lain kayak gitu. Itu sih kalau dari aku. Kalau menjawab pertanyaan ini sih sebenarnya kurang itu waktunya, tapi kita harus kita
waktunya ini sangat singkat. Jadi mungkin itu aja jawaban dari aku. Oke, thank you Dina. Jawabannya benar-benar sangat reflektif banget ya buat kita. Benar loh, HMPPK tuh sudah menyediakan kegiatan, sudah menjadi wadah buat teman-teman tuh untuk bisa mengembangkan diri, mencapai tridharma ini gitu, tridharma perguruan tinggi. Jadi sebenarnya pertanyaan tuh balik ke kita gitu, apakah saya sudah meresponi wadah yang sudah diberikan oleh HMPPK atau saya yang terlalu apatis gitu, karena ternyata HMPPK udah kasih ini nih daftarnya, ada dari reaction, ada dari C-Club, C-Tech, segala macam, udah ada proker-prokernya, tapi apakah saya yang nggak mau berkontribusi gitu, sehingga menganggap, mungkin HMPPK yang ini yang masih belum bisa menggait teman-temannya atau bagaimana gitu. Mungkin bisa jadi pertanyaan reflektif buat kita semua, untuk bisa merenungkan gitu, benar nggak tridharma ini sudah saya capai selama saya kuliah, atau saya hanya kuliah gitu aja gitu, tapi nggak mendapatkan sense-nya gitu, nggak dapat ini ya, nggak ada sesuatu yang bahkan yang tridharma perguruan tinggi ini pun belum terwujud gitu dalam diri saya sebagai seorang mahasiswa. Oke, good point, thank you Dina untuk jawabannya. Selanjutnya mau gimana nih Kak Vero? Nah, kita mau lanjut lagi nih Kak, karena ternyata pertanyaan tuh masih banyak gitu kan. Tapi sebelum kita lanjut nih, kita peregangan dulu nih ya. Mungkin bisa nih ditepuk-tepuk dulu, terus bilang, ayo, semangat. Ayo, semangat, kepala. Semangat. Banyak nih pertanyaannya, dan pastinya menarik ya. Iya, betul Kak Vero. Ini kalau peregangan jangan terlalu semangat banget ya, nanti kepalanya takut copot gitu atau apa gitu. Ini muka Eno, ini kayaknya Eno lagi, ini apa sih namanya, aku lihat terlalu excited banget gitu buat mendengarkan jawaban-jawaban dari kakaknya. Atau Eno udah semangat nih No untuk menjawab pertanyaan dari teman-temannya No? Kayaknya udah nggak sabar ya. Kok dari tadi dia kok aku nggak disebut ya sama Kak Enzi, kita sabar No, emang sabar ya. Nanti kita sabar. Iya. Ada Eno udah pas dapat porsinya kok Eno. Nanti ada babi guling sama apa gitu, daging kambing gitu, nanti akan kita bagikan porsinya buat Eno gitu. Oke, Vero silakan. Oke, udah cukup nih peragangannya ya, udah cukup nih istirahatnya sebentar. Nah, sekarang kita mau lanjut lagi nih ke sesi yang kedua nih. Nah, ini nggak kalah seru ya. Jadi tetap juga banyak pertanyaan-pertanyaan yang menarik, dan pertanyaan-pertanyaan itu juga berasal dari teman-teman juga yang udah mengisi survei gitu. Nah, kita langsung ke pertanyaan pertama nih ya. Pertanyaan pertama nih, pertanyaan adalah pertimbangan apa saja yang akan dipikirkan ketika ingin menjalankan sebuah kegiatan proker nih. Ini yang nanya kayaknya udah prepare nih ya. Dia mau bikin proker, terus dia harus mikirin nih ketika buat proker tuh apa sih yang harus dipikirin gitu kan. Nah, langsung aja nih. Silakan Tessa untuk menjawab. Oke, halo teman-teman semua. Mungkin sedikit perkenalan dulu kita ya. Aku di HMP sebagai Kadif RND gitu ya. Mungkin yang tanya ini mungkin pengen gitu kan jadi Kadif RND. Jadi biar sedikit dikasih info gitu. Oke. Jadi dari pertanyaan ini yang aku soroti adalah poin menjalankan sebuah proker gitu ya. Jadi menjalankan bukan memikirkan gitu. Jadi untuk menjalankan sebuah proker, kalau dari aku ada dua hal yang perlu kita pikirkan gitu ya. Yang pertama itu adalah kepentingannya atau urgent nggak sih gitu. Lalu yang kedua kondisi lapangan atau keadaan kita sekarang gitu ya. Dan mungkin untuk lebih mendaratnya saya akan memaparkan contoh gitu. Contohnya sesuai dengan tema kita gitu ya, bagaimana menjadi seorang pemimpin di masa pandemi seperti sekarang ini. Nah, contoh kegiatan yang aku pegang gitu ya, itu adalah ketiga yang teman-teman semua sudah ikuti gitu ya, dan dari hasilnya gitu bisa dilihat gitu. Jadi contohnya kita lihat sebuah kegiatan ketiga nih. Nah, itu tuh untuk menjalankannya itu butuh pemikiran yang pertama. Jadi teman-teman mungkin sedikit sharing juga. Jadi untuk menjalankan ini tuh butuh proses yang panjang gitu. Apakah kita akan menjalankan nanti ketika kita balik, ataukah kita akan kemas dalam bentuk online gitu ya. Dan tapi kalau misalnya kita lihat hal ini itu penting. Kenapa? Karena kohort 19 dan yang lainnya itu tuh kohort 20 gitu akan mendapatkan mata kuliah
yang berhubungan dengan praktikum dan itu dilaksanakan pada semester depannya gitu. Jadi hal ini nggak mungkin lagi nih untuk kita tunda gitu. Jadi itu beberapa pertimbangan gitu untuk kita menjalankan sebuah proker gitu. Contohnya saya sampaikan tadi K3. Nah, terus setelah kita pertimbangkan gitu ya, jadi oke, kondisi sekarang itu kita adalah online. Nah, jadi bagaimana kita selanjutnya kita pikirkan adalah mengemasnya. Bagaimana kita harus mengemas kegiatan ini dengan tidak menghilangkan esensinya, namun tujuan yang ingin kita capai itu bisa terwujud melalui kegiatan ini. Nah, maka dari itu berdasarkan beberapa pertimbangan dan juga pemikiran dapatlah terlaksana kegiatan ketiga yang sudah teman-teman semua ikuti gitu. Jadi di sini kita semua juga berperan dalam kegiatan ketiga ini, baik dari panitia ataupun peserta. Jadi kita sama-sama sudah merasakan kegiatan ini. Jadi untuk beberapa pertimbangan yang boleh dipikirkan kita untuk menjalankan sebuah kegiatan begitu yang bisa aku paparkan gitu. Terlebih dalam kondisi di masa pandemi seperti ini. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Tessa untuk jawabannya. Jadi buat para calon kadif masa depan, jadi syarat untuk tahu apa proker apa yang harus jalan itu yaitu kita pikirkan kebutuhan mahasiswa itu apa. Kayak yang kata Tessa tadi, oh ternyata anak kimia itu butuh masuk lab, jadi kita harus adakan K3 karena di K3 itu nggak ada mata kuliahnya gitu. Jadi bisa jadi salah satu proker dalam K3 itu bisa jadi salah satu proker dalam divisinya gitu. Nanti mungkin juga buat para calon-calon ketua yang mungkin dari sekarang udah mulai digelisahkan oleh Roh Kudus gitu. Harus ayo daftar ketua gitu. Mungkin sudah bisa memikirkan gitu, apa ya yang dibutuhkan, apa sebenarnya program kerja yang dibutuhkan oleh anak-anak himpunan gitu untuk bisa mengembangkan bakatnya gitu. Oke, kita next ya ke pertanyaan berikutnya itu. Ini ada pertanyaannya bahas tentang esensi-esensi. Ya, karena kita tahu kita tuh nggak menjalankan sesuatu itu tanpa esensi gitu. Ya, pertanyaan tuh bagaimana HMPPK itu bisa mengetahui sampai atau tidaknya esensi suatu kegiatan kepada mahasiswa dan apakah cara itu efektif? Oke, Eno silakan. Ini sekarang adalah porsimu. Silakan Eno dikonsumsi dan di-sharingkan kepada kita di sini Eno. Silakan. Oke, terima kasih Kak Angel. Suaraku kedengeran kan ya? Kedengeran Eno. Oke, kedengeran. Bagaimana bisa mengetahui sampai atau tidak kegiatannya apa ya? Kalau kita lihat dalam satu kegiatan pasti di akhir-akhir kegiatan itu ada form evaluasi. Pertama itu adalah suatu hal yang bisa menjadi acuan kita untuk melihat apakah suatu kegiatan itu berhasil atau tidaknya. Dan, pasti kita semua rasain sih kalau ngikutin kegiatan HMP, pasti di akhir acara panitia ingatin untuk mengisi form evaluasi karena dari situ kita mau melihat atau meninjau apakah kegiatan itu bermanfaat atau tidaknya, sampai atau tidaknya esensi dari kegiatan itu ke mereka. Kemudian apakah cara itu efektif? Untuk efektifnya sendiri menurutku masih 50%. Untuk melihat efektifnya lebih jauh itu lebih ke bagaimana nantinya di tahun depan atau di regenerasi itu banyak banyak peminat yang ingin join ke HMP dan ingin meneruskan mungkin proker-proker yang pernah mereka rasakan. Itu sih yang boleh aku sampaikan Kak Angel. Oke, terima kasih Eno. Eno langsung ini ya menunjukkan aplikasinya gitu bahwa ya ini loh kita bisa melihatnya dari form evaluasi. Nah, sebelum lanjut lagi nih ya, mungkin ada teman-teman yang mungkin kayak duka jawabannya nih belum belum ngena banget nih gitu. Ada yang mau menanggapi nggak nih dari kohort 2019 sampai kohort 2019 dan 2020 sampai sejauh ini nih ada yang punya mungkin ada punya pertanyaan atau sanggahan terkait jawaban-jawaban yang disampaikan oleh pengurus dari setiap pertanyaan nih. Ayo ada yang mau bertanya nih atau menyampaikan. Mungkin dari 2020 atau 2019. Atau mungkin ini kali Kak, tunjuk ini kali Kak, seseorang yang bisa
coba apa pertanyaan dan jawaban yang paling mengena gitu Kak. Siapa tahu mereka ada, ternyata pertanyaan ini menggugah mereka gitu Kak. Mungkin bisa gitu Kak, supaya sekalian juga kita tes dong respon mereka gitu terhadap jawaban-jawaban pertanyaan yang sudah mereka berikan dan kita jawab gitu kepada mereka. Boleh nih Kak Vero? Oke, mungkin bisa nih kita mau tanya ke Nancy nih. Kira-kira apa sih pertanyaan dan jawaban yang enak banget sama kamu? Oh iya ya, jawabannya bener banget nih. Aduh, aku jadi tertarik nih ikut HMP gitu. Coba nih, Nancy. Halo, Nancy. Halo, Kak. Wah. Halo, Nancy. Halo, Kak. Iya, silakan Nancy. Kira-kira pertanyaan dan jawaban mana nih yang paling bener-bener ngena sama kamu nih? Pertanyaan sama jawaban dari yang tadi sih, porsi dari sekretaris 1 sama sekretaris 2 yang dijelaskan oleh Kak Janet, oleh Kak Inka. Oke, thank you Nancy. Kayaknya nih Nancy ini calon-calon sekretaris nih ya. Boleh mungkin nanti Imi sama Janet ini ditandain ya, Nancy dicatat nih. Nanti Nancy harus daftar sekretaris nih ya. Ini bukan paksaan ya. Jadi ya dari 2020 udah nih. Sekarang coba dari 2019 nih. Soalnya tadi diem-diem aja nih. Nggak kedengeran suara sama sekali nih. Coba Lita. Lita, bisa dengar suara aku nggak? Halo? Wah, sepertinya mungkin Lita gangguan jaringan ya. Oke, kalau misalnya Lita gangguan jaringan, oke digantikan oleh teman mentinya. Dewi, silakan. Yuk, apa nih yang paling enak nih? Halo, Dew. Halo, Kak. Ya, silakan, Dew. Oke, Kak. Kalau dari yang tadi sih di bagian sebagian besar sih dari jawaban dan dari pertanyaan dan jawaban kakak sama teman-teman itu ya sangat menjelaskan tentang apa yang ditanyakan gitu maksudnya. Dan mungkin di bagian yang contohnya kayak yang tadi dibilang Sider itu kan tentang kendala-kendala yang ada, benar sih yang tadi Sider bilang kalau bahkan anak-anak yang nggak masuk organisasi pun tahu gitu apa yang jadi kendala gitu. Dan memang yang sekarang juga kan kita rasakan kalau kita di bagian online ini untuk kuliah sendiri aja tuh rasanya kayak berat banget ya, apalagi kalau udah ikut HMP gitu kan. Jadi mungkin ya bisa jadi pertimbangan-pertimbangan lagi, tapi ya nggak salah juga kalau kita mau coba buat belajar yang hal-hal yang baru gitu Kak, gitu sih. Ya benar banget ya, ternyata seorang Zider bisa menginspirasi gitu. Dari jawabannya Zider gitu kan, yang kita tahu mungkin dia pendiam, tapi ternyata jawabannya ngena gitu di Dewi kan. Ya memang akan selalu ada kendala, karena setiap apa yang kita kerjain pastinya nggak mungkin mulus-mulus aja kan dari awal sesuai sama yang kita rencanain, pasti ada aja kendala. Nah oke, selanjutnya nih, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kita udah dengar tadi tanggapan dan respon, sekarang kita lanjut nih ke pertanyaan. Nah, ini nih pertanyaan selanjutnya ini bahas-bahas soal rindu nih kan. Jadi pertanyaan itu apa sebenarnya yang menjadi kerinduan para pengurus HMPPK ketika ingin menjalankan sebuah program kerja? Aduh ini bahasa Indonesia sangat baik ya. Dia membahasnya kerinduan gitu. Bukan lagi keinginan atau hal lain, tapi dia bahasnya kerinduan. Nah, oke. Untuk menjawab pertanyaan ini, silakan Rika. Kira-kira apa sih yang menjadi kerinduan para pengurus HMPPK ketika ingin menjalankan sebuah program kerja nih? Halo Rika. Halo Kak. Iya, silakan. Halo, apakah suaraku kedengaran jelas? Kedengaran. Oke, kalau menurut aku sih Kak, yang menjadi kerinduan dari para
pengurus HMPPK ketika ingin menjalankan sebuah program kerja itu, yang pertama yaitu kerinduannya untuk menjawab setiap kebutuhan-kebutuhan dari mahasiswa program studi pendidikan kimia. Karena seperti yang kita ketahui bersama ya, sebelum HMPPK itu membentuk suatu program kerja, terutama ketuanya gitu merencanakan program kerja itu pasti kayak mereka mengumpulkan dulu nih apa aja sih sebenarnya yang menjadi kebutuhan-kebutuhan dari mahasiswa program studi pendidikan kimia. Nah, misalkan kayak kemarin kalau nggak salah di wawancara itu pasti ditanyain sih, menurut kamu apa sih yang menjadi kebutuhan mahasiswa pendidikan kimia gitu kan. Nah, nanti itu bakal dikumpulin, terus misalkan di dalam masalah relasi kurang. Nah, jadi nanti HMPPK akan mengusahakan membuat program-program kerja yang mungkin bisa membantu relasi yang terjadi di antara mahasiswa program studi pendidikan kimia itu lebih terjalin lagi gitu. Jadi menurut aku ya kerinduannya itu yang pertama itu sih untuk menjawab setiap kebutuhan dari mahasiswa program studi pendidikan kimia. Nah, kemudian yang kedua itu yaitu untuk mempererat lagi komunikasi dan juga relasi. Karena kan biasanya kalau dalam program kerja itu bisa aja dibutuhkan panitia-panitia yang mungkin diambil dari luar dari pengurus HMPPK. Jadi kayak bisa aja dipertemukan di dalam kepanitiaan itu mahasiswa program studi pendidikan kimia yang dari kohort 2020, 2019, 2018 gitu kan. Jadi bisa saling mengenal dan juga saling menjalin komunikasi. Gitu sih Kak kalau menurut aku. Oke, terima kasih Rika untuk jawabannya. Ya, tentu saja ketika kita ingin menjalankan program kerja, ya jangan kita fokusnya tuh yang penting kerjanya, programnya tuh jalan gitu. Tapi bagaimana juga anak-anak di dalamnya itu bisa bertumbuh gitu. Ada hal yang mereka dapatkan gitu. Mungkin kecipratan value dari pemimpinnya atau mungkin apa sih namanya? Karena dia tahu oh ternyata Kak Rika ini kalau di dalam kepanitiaan ini aduh ya ampun orang yang paling rajin, paling rapi, pokoknya bisa jadi teladan gitu. Sehingga bakalan bakalan meniru gitu kan, tapi bakalan meneladani Rika gitu dalam melakukan pekerjaan lainnya. Oke, terima kasih Rika. Mungkin bisa kasih applause dulu dong buat teman-teman yang sudah jawab pertanyaan sampai sejauh ini. Oke, terima kasih. Kita akan lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Nah, pertanyaan berikutnya ini nih untuk para kadif-kadif nih, para ketua divisi. Menjadi seorang ketua divisi dan memimpin program kerja, apakah ada yang menurut kakak yang menjadi tugas tambahan dari seorang kadif terhadap PIC Proker? Oke, mungkin kadifnya ini kali ya yang bangunin PIC-nya gitu ya. Kalau misalnya itu jadi tugas tambahannya gitu. Ketika mungkin ada proker yang jalan, dia belum bangun gitu. Mungkin ada gitu di antara para kadif itu mungkin bisa di-sharingkan gitu ya. Oke, untuk pertanyaan ini boleh minta Esther yang jawab. Silakan Esther sebagai kadif pemuldok kita. Yuk. Halo Kak, apa suara saya kedengaran? Kedengaran. Baik, terima kasih Kak Angel. Dari saya sendiri sebagai seorang kadif, sebagai seorang pemimpin, kita itu tugasnya nggak hanya menjadi pengawas gitu, nggak hanya mengawasi jalannya proker kita, karena kalau kita hanya sebagai pengawas dan menyuruh-nyuruh, kita itu bukan pemimpin, di situ kita itu jadi bos gitu. Cuma di sini kan konteksnya kita jadi pemimpin, otomatis ada juga action yang kita lakukan gitu. Nah, hal ini karena setiap di divisi saya sendiri, di Muldok, setiap prokernya kan ada PIC-nya. Nah, tentu saja proker-proker yang dijalankan itu bakal ada masalah gitu. Nah, itu sebagai seorang kadif bisa menentukan gitu jalan keluar yang harus dilakukan gitu buat bisa prokernya itu bisa berjalan sesuai gitu. Terus selain itu kita juga kayak menjadi tempat komunikasi antara untuk mengomunikasikan proker kita kepada BPH. Itu juga penting karena kalau kita tidak pernah menjelaskan progres kita, BPH tidak akan tahu sampai di mana kita sudah bekerja. Begitu sih Kak dari saya. Terima kasih.
Oke, terima kasih banyak Esther untuk jawabannya. Jadi kalau misalnya jadi kadif, kerjanya bukan cuman lipat tangan, terus habis itu suruh, oke PIC Mading kamu kerja ini ya, PIC video kamu kerja ini ya. Oh ternyata enggak teman-teman semua. Ternyata kayak yang Esther bilang, ternyata seorang kadif itu justru yang harus terjun langsung gitu. Kira-kira udah seberapa jauh nih para PIC-nya kerja. Nah untuk lebih tahu lebih lanjut lagi nih, mungkin tadi Esther dari segi pemuldoknya nih. Nah, kita mau tanya nih sama Kadif dari R&D yang mungkin proker yang paling sangat-sangat besar gitu ya, kayak tadi yang dijelaskan gitu. Nah, kita mau tahu sebenarnya nih, dengan pertanyaan yang sama ya, kira-kira tugas tambahan apa lagi nih dari seorang Kadif terhadap PIC prokernya? Silakan Tessa. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Oke. Kalau dari aku mungkin pertanyaannya gitu ya, memang tidak ada pertanyaan yang salah, tapi mungkin aku sedikit meluruskan bahwa kata tugas tambahan itu tuh sebenarnya tidak ada gitu ya. Kenapa? Karena setiap dari kami, baik itu kadif, PIC proker, ketua, wakil ketua, sekretaris, itu kami mempunyai job desk-nya masing-masing seperti itu ya. Jadi ini perlu ditekankan. Jadi bukan tugas tambahan gitu. Dan sebagai seorang kadif, tentu kami mempunyai tanggung jawab untuk juga bertanggung jawab terhadap setiap proker yang dijalankan di dalam divisi seperti itu. Jadi itulah yang dijalankan oleh PIC proker. Contohnya di divisi R&D sendiri ada K3, ada Sitex, dan juga ada Siklop seperti itu. Nah, dan bagaimana? Apakah berarti gitu ya, saya sebagai kadif atau aku sebagai kadif itu harus yang tadi dibilang Angel gitu, harus aktif banget gitu-gitu? Enggak. Jadi tugas kita itu membantu gitu. Jadi contohnya untuk kegiatan Siklop gitu ya, misalkan tadi ada Vanka gitu ya. Jadi Vanka nanti akan misalnya memberikan sebuah ide gitu ya, memberikan sebuah misalnya, oh ya Kak, aku punya seperti ini gitu. Jadi gimana menurut Kakak? Nah, seperti itu. Jadi nah disitulah baru aku bisa kasih saran, kasih masukan yang lebih untuk kegiatannya, atau jika punya ide yang lain gitu juga. Dan kalau misalnya dari setiap PIC proker gitu kan, pasti kita butuh sharing ide gitu kan. Nah, jadi misalnya ada pertanyaan, jadi pasti yang pertama itu tanya ke kadif dulu gitu. Jadi lebih perannya itu lebih ke situ. Jadi bukan berarti tugas tambahan gitu ya, tapi memang itu sudah menjadi tugas dari seorang kadif gitu untuk membantu, untuk mengayomi, dan juga jadi menyeluruh gitu dalam satu divisi. Contohnya divisi R&D berarti aku sebagai kadif itu bertanggung jawab penuh gitu ya atas setiap proker yang akan dikerjakan, walaupun memang sudah ada PIC-nya masing-masing ya. Jadi tapi ini bukan berarti sebuah pekerjaan yang berat gitu ya. Jadi tetap tanggung jawab utamanya dari PIC proker. Namun ya kita sebagai dalam satu divisi berarti harus saling sama-sama tahu, kita harus saling menopang, saling membantu satu sama lain. Oke, gitu sih kalau dari aku. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Tessa, jawabannya sangat-sangat baik ya. Jadi memang sebenarnya memang tidak ada tugas tambahan. Jadi setiap anggota, setiap divisi, bahkan ketua sendiri pun dia punya tugas yang udah memang ditetapkan dari awal gitu. Jadi nggak ada yang namanya tugas tambahan kayak yang tadi Angel bilang, oh, harus bangunin anggotanya nih untuk rapat, ayo bangun gitu kan. Itu enggak, itu tanggung jawab pribadi masing-masing. Tapi tetap bukan berarti seorang kadif itu mengerjakan semuanya, tapi dalam satu divisi itu pasti ada yang namanya kerjasama. Jadi walaupun ada PIC proker A, proker B, ada kadif, tapi tetap semuanya saling sharing ide, sharing kesulitan, kendala, biar bisa saling membantu. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Pertanyaan selanjutnya adalah, nah, Reni dia minta tips nih. Jadi apa sih tips menjadi pengurus HMPPK yang dapat membagi waktu dengan baik dan tidak mempengaruhi hal-hal lain seperti akademik serta relasi dengan sesama. Nah, mungkin ini pertanyaan sejuta umat ya. Gimana sih kok bisa udah pengurus HMPPK, kuliah lagi, belum lagi kuliah di rumah, harus ngerjain tugas rumah kan. Gimana sih caranya bisa membagi waktu gitu biar semuanya tuh balance gitu kan. Nah, kita minta Yovanka nih. Silakan Yovanka.
Halo Kak, suara Vanka terdengarkah? Terdengar. Oke, jadi tentang tips ya, tips waktu. Vanka ada 2 tips, tapi ini, apa ya, Vanka mau bagikan bukan berarti Vanka sudah sangat baik dalam hal mengatur waktu, tapi, 2 tips ini menjadi refleksi Vanka selama 1 tahun sudah jadi pengurus HMPPK dan juga mahasiswa yang aktif serta, posisinya anak di rumah kan, jadi punya tanggung jawab 3 gitu. Jadi mungkin tipsnya itu pertama, itu 2, kerja keras dan kerja cerdas. Kerja keras yang Vanka maksud tuh, kita jangan malas, kita sadar kita punya banyak tanggung jawab. Mungkin, umumnya 2 kan, mahasiswa dan pengurus. Terus mungkin tambah lagi, apa ya, tanggung jawab kita di rumah, jadi kita harus kerja keras untuk itu. Kerja keras yang mungkin bisa kita lakukan itu kita jangan malas, kita jangan tunda-tunda waktu, selagi ada kesempatan, untuk kita kerjakan, kenapa tidak gitu, daripada kita buang-buang waktu nanti belakangan keteteran. Terus yang kedua itu kerja cerdas. Nah, maksudnya kerja cerdas di Vanka itu, ketika kita punya sesuatu untuk dikerjakan, kita kerjakan semaksimal mungkin. Tujuannya apa? Supaya kita, apa ya, istilahnya tidak mengulang. Jadi kalau kita sudah misalnya Vanka punya tugas mau kasih ke Kadif, Vanka kan, Kak Tesa, itu usahakan sebaik mungkin, supaya pas diskusi mungkin tidak terlalu banyak yang dikoreksi, sehingga dengan itu kita punya waktu lain mungkin untuk berelasi dengan, keluarga, berelasi dengan teman. Itu jadi apa ya, dengan kerja cerdas, itu kita bisa iya, membuat waktu lebih lah gitu. Dan mungkin, Vanka mau kasih apa ya, sharing ke teman-teman dan adik-adik, kalau tadi kan, Vanka bilang tentang kerja keras, jangan dibayangkan, apa ya, bukan untuk menakuti, tapi, tidak betul juga kalau Vanka bilang tugas kita tidak banyak. Memang banyak, tugas di pengurus, tugas kuliah juga apalagi kan. Jadi, dengan tips ini tuh, kita bisa belajar untuk mempersiapkan diri di masa depan. Jadi setelah tahu tips ini, harapannya bukan takut sih, jadi harapannya malah termotivasi karena dengan, menurut Vanka sudah 1 tahun di pengurus HMPPK, dengan tips yang seperti ini, dengan hal-hal yang Vanka pelajari tentang kerja keras serta kerja cerdas, ini banyak menolong Vanka untuk persiapan di lapangan kerja di masa depan gitu. Gitu sih kalau dari Vanka. Oke, terima kasih Vanka. Benar ya, sebenarnya hal yang perlu dalam diri kita ketika kita mau terjun dalam organisasi itu adalah kita bisa mengorganisir diri kita sendiri gitu. Jangan sampai udah duluan takut sama due date, sama timeline baik itu timeline kuliah, timeline proker, dan juga jangan seolah-olah menjadi hal itu yang membebani kita gitu. Jadi sebenarnya nggak ada alasan yang bisa bikin yang buat join HMP aku takut akademikku turun, terganggu belajarnya. Enggak, karena sebenarnya dua hal itu sama-sama bisa membentuk pribadi kita secara utuh gitu. Nah, mungkin ini yang boleh teman-teman boleh pertanyakan lebih lanjut gitu nanti ya di grup sharing kecil masing-masing gitu ya, boleh tanya-tanya lagi tentang ini kalau misalnya ada yang dibingungkan gitu. Nah, kita bakalan lanjut ke pertanyaan berikutnya karena ada yang kepo dengan tugas dari divisi multimedia nih. Nah, di pertanyaannya kayak gini nih, apa saja tugas-tugas dari divisi multimedia? Apa hanya berkaitan dengan dokumentasi suatu event atau ada programnya? Oke, langsung saja nih dijawab oleh divisi Mulmed nih. Astri, silakan Astri. Halo. Oke, jadi pertanyaannya sangat ini ya, mungkin bertanya-tanya untuk adik kohort 2019 sama 2020. Sebenarnya multimedia itu mencakup semuanya seperti itu, bukan hanya dokumentasi event aja, tetapi semuanya yang emading juga harus di cover kayak gitu. Yang channel YouTube juga harus seperti itu. Nah, itu pekerjaan yang mungkin menurut adik-adik susah, tapi yakinlah kalau multimedia itu saling bekerja sama anggota lainnya seperti itu, dan bukan hanya satu orang aja yang bekerja, tapi melainkan yang
editing atau yang emailing itu saling bekerja sama seperti itu untuk mempermudah proker kerjanya seperti itu. Nah, buat adik-adik kohort 2019 sama 2020 yang menanyakan hal ini, multimedia itu tugasnya apa, seperti apa. Sebenarnya multimedia itu sudah mencakup semuanya. Kalau misalnya ada event dari HMP kita, nah multimedia siap saji seperti itu. Kalau misalnya yang bagian emailing, multimedia juga harus siap saji kayak gitu. Yang channel YouTube dan seluruhnya kayak gitu. Jadi kalau menurutku tidak susah-susah kalau yang di bagian multimedia, hanya saja buat adik-adik ini yang harus dipertimbangkan itu adik-adik mau gak atau tidaknya kayak gitu. Jadi buat adik-adik jangan takut yang masuk untuk multimedia kayak gitu, karena tidak sesulit yang dibayangkan oleh adik-adik. Nggak sulit kok, multimedia itu nggak sulit kayak gitu. Bahkan menurutku mudah kayak gitu, karena bekerja sama di himpunan itu menarik kerjasama yang baik antar Kadif, PIC, anggota lainnya seperti itu. Kerjasamanya itu sangat luar biasa kayak gitu. Dan pengalaman saya di multimedia selama 1 tahun itu, saya bukan tipe yang pintar dalam mengedit atau apa segala macam, tapi ketika kita berusaha dalam melakukan sebuah pekerjaan atau tanggung jawab yang sudah diberikan kepada kita, itu akan memampukan kita untuk lebih fokus kepada proker kita seperti itu. Itu aja sih, Jel. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Astri untuk jawabannya. Iya, benar banget ya. Jadi nggak usah takut sebenarnya mau daftar di bagian manapun, yang penting adalah dari hati kalian gitu. Tapi jangan juga, hati aku belum cocok nih Kak, ternyata bukan karena hatinya, memang karena dirinya yang nggak mau gitu kan. Jadi jangan jadikan hal-hal lainnya jadi alasan gitu. Benar-benar harus ada alasan pastinya kenapa sih belum mau join gitu. Nah, ternyata nih ya Angel ya, kita udah sampai ke penghujung nih, tapi ada satu pertanyaan terakhir nih. Jadi sebelum kita menutup, kita akan jawab dulu satu pertanyaan terakhir ini. Jadi pertanyaan terakhirnya adalah, pada bagian apa HMPPK harusnya diperbaiki atau diubah agar lebih baik lagi ke depannya nih? Nah, mungkin dari tadi nih mungkin belum muncul nih ya, jadi kita minta dari Ayu nih. Ayu. Halo Kak, suara saya kedengaran. Dengaran Ayu. Oke. Silakan. Kalau ditanya soal bagian apa yang harus diperbaiki, setelah mungkin teman-teman menyimak juga tadi dari video itu, kebanyakan adalah bagian komunikasi. Dan aku tambahkan satu lagi itu cara berespon. Yang pertama, komunikasi itu menjadi alur penentu dalam suatu organisasi. Komunikasi ini bisa dibilang menjadi bagian penting begitu, karena ini akan menentukan, karena di dalam HMPPK itu kita bukan cuma satu kepala, tapi banyak kepala dengan banyak sudut pandang dan pemikiran begitu. Jadi di sini semua orang itu punya sisi di mana ingin mempertahankan pendapat, ingin pendapatnya yang harus di-up begitu. Tapi ini kita harus belajar bersama-sama untuk memperbaiki cara berkomunikasi begitu. Bagaimana cara menyampaikan pendapat, bagaimana cara memberi saran, bagaimana cara memberi kritikan, ya begitulah dalam segala macam. Dan kedua itu cara berespon. Cara berespon kita terhadap orang itu bisa saja orang menangkapnya itu berbeda meaningnya begitu kan. Mulai dari salah satu aspeknya itu kita dari seluruh Indonesia kan berbeda-beda, dan cara kita, logat kita, ketegasan nada suara kita itu ya pasti berbeda-beda begitu. Jadi dibutuhkan di sini bagaimana kita bisa memberi respon dan juga berespon dengan baik. Ya intinya di sini kita belajar melihat situasi kondisi dan mencoba untuk menjadi pendengar terlebih dahulu, baru saling menyampaikan pendapat, karena perdebatan di dalam suatu tim itu sangat diperlukan sebenarnya.
Tapi bukan berarti perdebatan itu juga nanti akan dibawa-bawa sampai selesai begitu, karena itu juga akan merusak proker kita, karena proker nggak akan berjalan kalau alur komunikasi tadi sudah berbeda, karena ya karena misalnya saya tidak dapat teguran dari SPV atau Kadif dan dengan nada yang tinggi dan saya tidak terima, dan ya itu akan merusak segalanya begitu. Ya itu sih kurang lebih. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Ayu. Jadi jawaban Ayu yang sangat lengkap dan juga bereflektif gitu kan, juga menjadi masukan untuk HMP di tahun berikutnya. Dan ini adalah jawaban terakhir dari sesi talk show kita pada hari ini. Kemudian nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan di grup kecil yang udah dibagikan di hari sebelumnya. Dan kami berharap di sini kalau semua pengurus udah terbentuk ya grupnya, saya sudah join di grupnya masing-masing dan sebentar lagi akan langsung melakukan sharingnya gitu. Jadi sharingnya ini mungkin kalau ada pertanyaan yang masih belum jelas mungkin boleh langsung dijawab oleh para pengurus ataupun KPU yang ada. Kemudian kalau ada waktu mungkin ada beberapa hal dari guidebook yang kurang dimengerti atau alur pendaftaran atau alur dari proses regenerasi yang belum dimengerti oleh mahasiswa, mungkin para tim KPU boleh langsung dijelaskan kepada mahasiswa yang bersangkutan gitu. Oke, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita yang di sesi talk show ini, kita akan foto bersama dulu. Silahkan semua boleh open cam-nya supaya kita bisa mendokumentasikan kegiatan kita pada siang hari ini. Yuk, boleh open cam-nya, tunjukkan kecantikan kalian. Oke, tim Muldok mungkin bisa. Ya. Oke, teman-teman. Ya, ini masih sedikit yang on cam ya. Oke, tunggu beberapa saat dulu. Oke. Ayo teman-teman yang lain masih ditunggu ya. Soalnya ini masih sedikit yang on cam nih. 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Masih ada lagi nggak ya yang belum? Oke, masih ada ternyata. Oke, sebentar ya teman-teman. Oke, masih ada. Oke. Oke, sudah. Tidak ada lagi ya yang on cam. Oke, teman-teman semuanya bisa persiapkan pose terbaiknya. Oke, aku akan hitung untuk dokumentasinya. Oke, 1, 2, 3. Oke, mungkin bisa sekali lagi ya untuk gaya bebas atau ayo tunjukkan ekspresi kalian bersemangat gitu untuk menjadi pengurus HMPPK periode selanjutnya. Boleh pakai siklop, boleh pakai huruf C ataupun yang lainnya ya. Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Sudah. Oke, terima kasih untuk tim Muldok. Jadi sesi pertama kita nih selesai. Nanti kita akan berlanjut di grup sharing. Jadi pergunakan grup sharing itu untuk menanyakan apapun ya yang berhubungan dengan HMPPK. Tapi jangan tanya-tanya jodoh ya. Misalnya tanya jodoh pengurus HMPPK itu nggak usah ya. Jadi tanyain aja, Kak job desk-nya ini apa ya? Atau Kak kesulitannya apa ya gitu-gitu. Yang mungkin belum terlalu terjawab di talk show ini gitu. Jadi tanyakan aja, nanti kakak-kakak pengurus dan tim KPU akan menjelaskan sedetail mungkin sebisa mereka gitu. Jangan lupa juga untuk para pengurus HMPPK untuk mendokumentasikan kegiatan saat sesi sharing. Jadi terserah kalian ya mau sharing pakai apa, mau saling video callan, mau pakai Teams atau apapun itu. Asal jangan ketemu langsung ya, karena jauh. Nanti ada yang dari Ambon, ada yang dari Jawa, itu terlalu lama gitu ya. Susah, Kak, susah. Oke. Kita selesai sampai hari ini. Terima kasih untuk semuanya yang sudah boleh join dan mengikuti dari awal, pertengahan, hingga akhirnya dengan baik. Nah, jadi udah boleh leave nih. Terima kasih semuanya ya. Bertemu di grup kecil. Bye.
Udah guys, sampai bertemu guys. Ayo kita live juga guys. Oke.